Selamat pagi jemaat Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa, amin. Pada pagi hari ini kita berkumpul kembali bersama di rumah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan kita bangkit berdiri untuk memuji menyembah Tuhan. Ya. God is fighting for us, God is in our side. He has overcome, yes, He has overcome. He will not be shaken, He will not be moved. Jesus, you are here, carrying in our burden, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. He will not be shaken, He will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ lies in me, and I am free in Jesus' name. Carrying our burden, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. He will not be shaken, He will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom. They cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom. They cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ life in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am here in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Makasih Tuhan.
Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Yes Lord, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Firman-Mu mengatakan, ya Tuhan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Kami sungguh meyakini bahwa Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau sangat luar biasa dalam hidup kami Tuhan.
Walaupun bumi boleh bergoncang, keadaan boleh berubah-ubah, situasi tampaknya tambah menekan hidup kami, tapi kami percaya penjaga kami, Allah Israel, Allah yang hidup, tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap, tidak pernah lalai menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kasih dan kuasa-Mu yang bekerja di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu. Siapkan hati kami, siapkan jiwa kami, siapkan roh kami untuk menerima yang terbaik dari Engkau. Kami serahkan waktu ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Setiap kita yang percaya, katakan sama-sama saya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Shalom untuk saudara-saudara yang menyaksikan dari YouTube. Siapapun saudara, dimanapun saudara, baik yang berjemaat di Jemaat City Blessing Palembang ataupun saudara yang kemungkinan baru pertama kali melihat siaran ini di YouTube, atau saudara yang mungkin baru pertama kali datang ke jemaat ini. Ada yang baru pertama kali datang ke tempat ini? Oh, semua sudah pernah datang. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya akan terus melanjutkan firman Tuhan dengan tema yang sepanjang bulan ini kita akan belajar sama-sama tentang kuasa Tuhan. Kalau minggu lalu kita belajar kuasa Tuhan melalui hikmat-Nya, itu banyak menolong kita untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan kita. Kali ini saya akan membawa kita semua belajar untuk sadar bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus. Siapa yang percaya betul ada kuasa di dalam nama Yesus? Saudara harus percaya nama Tuhan itu sangatlah berkuasa, ya. Dan kita percaya bahwa Tuhan rindu namanya itu dipermuliakan. Ada amin? Melalui hidup kita, melalui perkataan kita, melalui pelayanan kita, pekerjaan kita, sekolah kita, kuliah kita, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Hari ini kita akan baca terambil dari firman Tuhan di Filipi pasal yang kedua. Saudara bisa buka di sana kalau saudara bawa Alkitab ataupun di tab-nya ada Alkitab. Saudara bisa buka Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang 11, tapi sebenarnya fokusnya nanti itu di ayat yang ke-9 sampai yang ke-11 karena ini berbicara tentang nama Tuhan. Ya. Kalau perikopnya kan jelas sekali, perikopnya itu berkenaan tentang nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ya. Saya bacakan dengan cepat. Nanti ayat 9, 10, 11 kita baca sama-sama. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat. Ada apa? Nasihat. Ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya untuk mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia,
Ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9-nya kita baca sama-sama. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Jadi kita fokus di ayat 9, 10, dan 11 itu karena tema khotbah hari ini adalah tentang kuasa di dalam nama Yesus. Ya. Dalam kehidupan di dunia ini, banyak orang suka mengandalkan nama-nama besar seseorang untuk mendapatkan kemudahan dalam banyak urusan, bahkan perlindungan, keamanan, bahkan juga berbicara kuasa. Betul tidak? Banyak orang mencoba memakai nama-nama besar orang-orang yang punya pengaruh untuk mendapatkan hal-hal yang menjadi keuntungan bagi diri dia. Betul nggak? Kalau yang seusia saya yang sudah 50 tahun ke atas pasti tahu di era pemerintahan Orde Baru sering sekali orang memakai yang namanya surat sakti dari orang-orang tertentu. Betul? Dari pejabat-pejabat. Kalau ingin mendapatkan proyek, ingin mendapatkan pekerjaan, ingin mendapatkan sesuatu bagi keuntungannya ataupun kepentingan sekelompok orang. Sering sekali, saya ingat sekali ada namanya dulu KTBLC. Ya, Pak Krisnan ya. Kita kalau yang seusia, mungkin yang usianya 50 tahun ke atas tahu dulu. Bagaimana begitu saktinya nama-nama orang-orang tertentu di bangsa ini dulu. Orang sangat segan, sangat takut waktu itu. Ya. Dan itulah cara dunia memang, memakai nama-nama orang-orang tertentu untuk mendapatkan keuntungannya. Ya. Ketika ada seorang yang memiliki saudara, ya, jadi pejabat, walaupun hubungan keluarganya cukup jauh, banyak orang ketika ditanya oleh orang lain apakah masih punya hubungan keluarga dengan orang ini, banyak sekali orang langsung cepat mengatakan, iya itu keluarga saya, ya, itu saudara saya. Ya. Banyak sekali orang yang mencoba untuk mengakuinya, padahal saudara jauh, saking jauhnya bukan saudara lagi sebenarnya. Ya, tapi ngakunya saudara. Tapi orang akan cenderung cepat-cepat mengelak ataupun menyangkal kalau orang ataupun keluarganya yang sedang tersandung dengan perkara-perkara yang memalukan. Misalnya kalau ketangkep korupsi, ketangkep apa, kalau ditanya masih saudaranya ya, oh bukan. Gampang sekali mengelak, menolak untuk dihubungkan. Ya, orang sangat nggak mau dihubung-hubungkan. Tapi juga kadangkala ada orang yang suka sekali untuk mencari nama besar, nyari nama. Bahkan dari sejak manusia ada di zaman Babel, mereka bersama-sama membangun menara untuk mencapai Allah. Dikatakan mereka membangunnya untuk cari nama. Cari nama di sini bukan hanya pekerjaan, bukan hanya bisnis, bahkan pelayanan. Kekristenan bukan untuk cari nama. Kekristenan bukan untuk tampil. Kekristenan bukan untuk menunjukkan siapa kita. Kekristenan adalah kita hidup seturut dengan tujuan Allah. Tujuan yang benar. Bukan untuk cari nama, bukan untuk tampil, bukan.
Saya dulu nggak pernah menyangka diri saya bisa berdiri di atas mimbar. Saya ingat kecil itu kalau disuruh maju oleh guru saya itu keringet dingin saya itu keringetan itu sebesar-besar jagung. Nggak bisa ngomong saya. Ya, saya ingat kalau disuruh doa oleh pendeta saya kalau ngajar di sekolah itu, saya tendangin teman-teman saya, kau yang doa. Nggak ada keberanian. Kita harus tahu kalau Tuhan, kalau kita sampai hari ini bisa dapat begitu banyak kemudahan, kebaikan, bahkan diluputkan banyak hal yang jahat dari hidup kita. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan karena kita belajar hidup seturut dengan tujuannya Tuhan. Percayalah kalau kita hidup seturut dengan tujuannya Tuhan, kan tadi kan kita baca 1-8 itu bagaimana kita harus hidup, menaruh hati dan perasaan kita sama seperti Kristus dibilang. Belajar merendahkan diri, belajar menghormati orang lain dan menganggap orang lain lebih penting daripada kepentingan kita. Ya. Makanya dikatakan di ayat 9 ada kata ini. Ada kata, itulah sebabnya. Mau nggak dimuliakan oleh Tuhan? Mau nggak dibawa Tuhan diangkat lebih tinggi lagi kehidupan kita? Belajarlah dari firman Tuhan ini dari ayat 1-8-nya itu. Baru ada kata itulah sebabnya. Ada amin? Mau diberkati lebih lagi, belajarlah hidup sebagaimana Kristus hidup. Contoh kita yang paling utama itu Kristus, Yesus. Bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan cuma bisa jadi pantulan kemuliaan Tuhan. Tapi belajarlah sesungguhnya daripada Yesus. Makanya Matius 11 di ayat 38 kalau nggak salah. Mari engkau yang letih lesu, berbeban berat, datanglah kepadaku, belajarlah daripadaku. Jadi belajarnya sama siapa? Sama Tuhan. Maka kau akan mendapatkan apa? Kelegaan. Dan jiwamu akan tenang. Kalau kita belajar dari manusia saja, pelan tapi pasti suatu saat kita akan melihat kelemahannya. Ujungnya apa? Kita kecewa, kita marah, kita akhirnya cuma melihat negatifnya aja tentang orang ini. Saya mau tanya sama saudara, 100 perbuatan baik Pak Aming, 1 dia buat salah sama kita. Mana yang lebih gampang kita ingat? 1 kesalahannya kita ingat terus. Kita nggak sadar 100 kebaikan dia sudah pernah buat sama kita. Itulah sifat manusia. Makanya mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Supaya apa? Kita nggak pernah bisa menghakimi orang lain. Karena waktu kita lihat Tuhan dan kita lihat kesalahan orang lain, kita sadar banyak sekali kesalahan kita yang terus diampuni Tuhan sampai hari ini. Halo. Tapi kalau kau lihat orang, manusia, dan kau nggak lihat Tuhan, walaupun kau tahu banyak firman, akhirnya kau jadi orang yang menghakimi. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, oleh karena itu, banyak orang mencoba mencari nama besar. Tapi ketika namanya sudah besar, malah jadi takut dia. Berapa banyak orang sekarang, orang terkenal takut. Karena apa? Karena namanya sudah terlalu besar. Akhirnya apa? Dimanfaatkan orang untuk dipakai nipu orang lain. Sering dengar itu? Pernah dengar itu? Ya. Jadi bilang sama kiri kananmu, jangan coba-coba cari nama besar. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan. Kita tidak perlu cari nama besar, Tuhan yang akan membesarkan kita.
Amin. Tuhan yang akan mempermuliakan kita. Nggak usah dicari-cari itu. Ya. Nah, saya mau bawa kita semua untuk mengerti di dalam kehidupan orang Yahudi atau orang Israel sebagai umat pilihan Allah atas ketetapan Allah. Secara kelahiran semua orang Yahudi dan orang Israel itu dianggap umat pilihan Tuhan. Karena kedaulatan Tuhan, betul? Betul? Nah, orang Yahudi, orang umat pilihan Allah, mereka mengenal Allah dalam sebutan yang mereka sebut. Karena mereka nggak boleh menyebut nama Allah itu sembarangan. Kalau nama Allah itu disebut harus ada hal-hal yang ditambahkan di belakangnya dalam satu peristiwa. Dan mereka akan ingat itu. Contoh, Yehova Jireh, kapan itu terjadi? Kapan pernyataan itu terjadi? Waktu Ishak mau dikorbankan. Makanya waktu Tuhan bilang stop. Jangan kau lakukan itu. Aku tahu hatimu. Aku tahu ketaatanmu. Lalu lihatlah ke belakang. Dia lihat ada apa? Kambing domba tersangkut di semak-semak itu. Betul? Di kayu itu. Tanduknya tersangkut. Maka disitulah terjadi sebutan Allah yang menyediakan. Dan itu diingat. Ya. Terus ada pernyataan Yehova Rafa. Kapan itu terjadi? Peristiwa apa itu? Ingat nggak saudara? Allah yang menyembuhkan. Waktu peristiwa Israel, banyak orang Yahudi yang dipatok ular. Dan mereka melihat ular tembaga itu. Itu perlambangannya siapa? Tipologinya siapa? Yesus mati di kayu salib. Dan mereka disembuhkan. Dan banyak sebutan yang lain. Yehova Jireh, Yehova Rafa, Allah menyembuhkan, Yehova Syama. Terus Yehova Sitkenu, Yehova Shalom. Allah damai sejahteraku. Betul? Yehova Nisi, Allah panji keselamatanku. Banyak penyebutannya. Juga ada selain nama Allah itu, Allah juga dipanggil di umat pilihan Tuhan Israel waktu itu dengan El Elyon, El Gibor, El Shaddai. Kan sampai ada lagunya kan? El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya. Ada El Rohi, Allah Gembalaku. Banyak sekali nama Allah. Dan itu mereka sangat bangga dengan nama Allah tersebut. Karena mengingatkan peristiwa bagaimana Tuhan itu menyertai mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Amin. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara dan saya? Kita juga umat pilihan enggak? Coba lihat orang sebelahmu. Yakin gak kamu umat pilihan Tuhan? Yakin gak? Siapa yang yakin betul bahwa engkau umat pilihan Tuhan? Bukan karena kebaikanmu, bukan karena kesalehanmu, bukan karena tampangmu, bukan karena keberadaan hartamu, bukan. Tapi karena anugerah kasih karunia di dalam Kristus. Karena Yesuslah kita menjadi umat pilihannya. Kita dikaruniakan Allah Bapa penebus yang namanya Yesus Kristus. Dan bukan hanya kita ditebus, kita diberikan namanya yang berkuasa itu.
Nama yang berkuasa itu di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya di dalam nama itu, saya percaya, saya yakin karena ada firman Tuhan. Siapapun kita yang percaya di dalam nama Yesus tidak akan pernah dipermalukan. 1 Petrus 2 ayat 6 katakan apa? Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. Dan siapa yang percaya kepadanya, siapa itunya itu? Yesus. Tidak akan dipermalukan. Jadi jangan pernah lagi saudara ngomong gini, orang itu mempermalukan aku ya. Aku merasa terhina. Kalau kau percaya Yesus, kalaupun kau difitnah, kalaupun kau dijelekkan orang, kau digosipin orang, kau disalah mengerti sama orang, dan dianggap rendah sama orang lain, jangan pernah marah. Selama hati kita masih percaya Yesus, janji Tuhan, kau tidak akan dipermalukan. Loh, kalau Tuhan gak mau mempermalukan kita, ngapain kita pusing dengan orang lain? Dengan perkataan manusia. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh siapa? Oleh gosip orang itu, gitu ya. Oleh perkataan Tuhan. Saudara tahu nggak orang gosip itu di belakang atau di depan saudara? Hah? Orang kalau gosipin kita itu di belakang apa di depan? Di belakang. Berarti hidupmu itu di depan. Jadi ngapain ngeliatin mereka yang di belakang? Jadi patung lu. Kayak istri Lot. Noleh lagi ke belakang ngapain? Mulut diciptakan Tuhan di mana? Depan. Bukan di belakang. Seharusnya bukan dipakai untuk ngomongin orang. Tapi untuk mempermuliakan Tuhan. Ada amin? Makanya saya selalu bilang, gosip itu bukan digosok makin sip. Gosip itu suara dari neraka. Karena gosip itu akan merusak hubungan, merusak persahabatan, merusak persekutuan yang ada. Coba orang lihat kiri kananmu. Jangan ngomongin aku ya di belakang. Aku ya. Kalau ada apa-apa ngomong aja langsung. Kalau ada apa yang salah sama aku ngomong aja langsung di depannya. Jangan ngomong di belakang. Nanti kau jadi terbelakang. Kita kan mau jadi yang terdepan. Yamaha aja mau jadi terdepan. Masa kita mau jadi terbelakang? Halo? Mau jadi orang terbelakang? Enggak toh. Kalau kita pakai mulut kita dengan benar, Tuhan akan bawa kita menjadi kepala bukan ekor. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pertanyaannya, lalu kuasa apa saja yang kita miliki di dalam nama Yesus? Yang pertama, nama Yesus berkuasa memberi kita perlindungan. Kita baca Mazmur 124 ayat 8, dikatakan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nama Tuhan kita sebagai umat perjanjian baru siapa?
Yesus. Nama di atas segala nama. Betul? Tadi kan kita baca Filipi 2 tadi. Ya, dikatakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dalam bahasa Ibrani, Yesus itu kan Yeshua Hamasia. Kalau terjemahannya kan Allah Immanuel. Allah yang beserta dengan kita. Allah yang adalah penyelamatmu. Penyelamat umatnya. Artinya, tidak ada nama lain. Nama lain sudah ditutup. Hanya nama dia. Eksklusif untuk orang yang percaya kepadanya. Saya nggak tahu tentang saudara. Saudara mau percaya atau tidak, itu urusan saudara, pilihan saudara. Tapi bagi saya, nama itu sudah menutup nama yang lain untuk kau diselamatkan. Yesus bilang gini, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun dapat datang ke rumah Bapa. Di mana rumah Bapa? Ya kita doa Bapa kami. Ngomongnya apa? Pertama, Bapa kami yang di rumah. Di sorga. Artinya orang mau ke sorga jalannya itu cuma Yesus. Jalan lain sudah ditutup. Nanti kita lihat benar nggak jalan lain nggak ada. Banyak jalan menuju Roma, tapi cuma satu jalan ke sorga, cuma Yesus. Nggak ada jalan lain. Lu mau, kalau kita sudah ngerti ya, ngerti satu ini aja, you ditawarin apapun untuk percaya dengan yang lain, nggak bakal percaya lagi. Karena keyakinanmu kokoh, cuma satu. Makanya seorang yang menemukan harta karun di ladang itu, dia jual semuanya. Untuk memberi harta yang sesungguhnya. Kalau kita mengenal Yesus sesungguhnya, kau nggak pusing dengan hartamu di dunia ini. Kau berani lepaskan semua untuk mendapatkan dia, harta yang sesungguhnya. Buktinya orang yang ikut Tuhan di gereja mula-mula, nggak ada tuh yang nggak berani melepaskan harta miliknya untuk pekerjaan Tuhan. Nggak ada tuh yang nggak berani hidup menderita, semuanya berani. Bahkan rela untuk nyawanya dibunuh karena kebenaran. Nggak ada yang takut tuh mereka. Karena pengenalan akan Yesus. Tapi kalau orang untuk perkara yang satu ini aja dia nggak pegang teguh, gampang terjual imannya. Pasti gampang terjual imannya. Baik itu dengan ditawarkan pasangan hidup, ditawarkan jabatan, ditawarkan banyak hal dari dunia ini. Pasti dia akan goyah. Tapi kalau satu ini dia sadar, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang kita kenal di dalam nama Yesus. Kita tahu dialah pemilik langit dan bumi. Tidak ada yang lain. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, tadi yang saya baca itu dari Mazmur 121. Nanti ulang lagi di rumah baca. Pertolongan kita itu dari Allah yang tidak pernah tertidur. Siang dan malam, pagi dan sore, bukan rumah makan. Tapi itu berbicara waktu yang tak terbatas. Matahari tidak akan menyakiti engkau di waktu siang, bulan tidak akan menyakiti engkau di waktu malam. Itu berbicara pertolongan, perlindungan Tuhan itu di setiap waktu. Tidak ada batasnya. Bahkan dikatakan Allah Israel penjagamu, tidak pernah terlelap. Makanya waktu mantan gubernur tempo hari difitnah, dituduh, dipenjarakan, dia bilang, Gusti ora sare.
Allahku tidak pernah tidur. Kau menghakimiku, Tuhan akan membelaku. Terlepas apapun keberadaan dia. Tapi hatinya masih percaya bahwa Tuhan adalah pelindung dia. Dan itu terbukti sampai hari ini. Dia nggak perlu buktikan, dia nggak perlu capek-capek nuntut orang. Allah membuktikannya. Terlepas apapun keadaanmu hari ini. Kalau hatimu masih percaya bahwa Tuhan adalah perlindunganmu, siapapun lawanmu, itu akan berhadapan dengan Tuhan. Makanya saya nggak pusing kalau orang ada yang ngomongin saya di belakang, ada yang kasih tahu, pastor ada yang gini. Lebih baik saya tutup mulut saya. Daripada itu mempengaruhi hati dan pikiran saya, mendingan saya serahkan aja sama Tuhan. Tuhan yang paling tahu kok siapa kita. Kalaupun kita salah, Tuhan yang paling tahu bagaimana benerin kita. Bukan orang, Tuhan. Yang B, nama Yesus itu menunjukkan bahwa dia adalah penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bukankah ini sering jadi tema Natal? Bentar lagi Natal kan? Masih mau pakai tema ini? Udah sering. Nggak apa-apa. Minggu lalu kita belajar bagaimana kuasa Tuhan dalam hikmatnya akan banyak menolong kita dalam persoalan hidup, betul? Setiap orang yang berlindung di dalam nama Yesus, apa yang paling penting dia dapatkan? Selain pertolongan dan perlindungan. Ini loh. Dia itu penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi apa yang kita terima? Sudah dinasihatin Tuhan dengan lemah lembut. Dirangkulnya kita sebagai seorang sahabat yang memberikan nasihat. Dipeluknya kita seperti seorang bapa yang mengasihi kita. Dan yang terakhir, dia berikan apa? Damai sejahteranya yang kekal. Apa yang lebih kau butuhkan daripada yang lain? Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu, kata Yesus, tidak sama seperti apa yang diberikan dunia. Artinya apa? Damai sejahtera dia itu kekal, abadi. Yang lain itu KW. Yang lain itu rasa amannya itu KW. Yang asli itu cuman di dalam Yesus. Ya. Yang C, nama Yesus berkuasa mengusir setan-setan. Siapa yang percaya nama Yesus berkuasa untuk engkau dipakainya ngusir setan? Siapa yang pernah ngusir setan sekarang? Angkat tangan. Enggak semua ya. Kebanyakan yang ditakuti setan ya. Mau kebelet di tengah-tengah hutan, balik pohon, ngomongnya apa? Mbah, permisi mbah, anak babi mau pipis mbah. Merinding-merinding sedikit, mbah jangan ganggu mbah. Gak bisa. Kalau kita ini percaya, kita tahu kita sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Yesus sudah ada di dalam kita, Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Maka seharusnya inilah tanda-tanda orang percaya. Yang pertama itu tanda orang percaya apa? Di Markus itu, di Injil Markus. Salah satu Injil Markus juga menyatakan, tanda-tanda ini akan menyertai kamu yang percaya. Yang pertama apa? Kamu akan mengusir setan-setan. Bukan hanya satu setan. Mau setannya 1000, mau jin 1000, mau jin 10.000. Kau bisa usir itu. Ini buktinya di Markus tadi sebelumnya. Dikatakan apa? Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita. Ini bukan pengikut
bukan murid langsung Yesus. Ngusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena dia bukan pengikut kita. Kalau lanjutannya Yesus bilang jangan. Kalau dia tidak menentang kita, berarti dia di pihak kita. Siapa yang percaya hari-hari ke depan ini Tuhan akan pakai engkau untuk mengusir setan? Enggak percaya? Siapa yang percaya? Enggak semua mau percaya ya? Enggak mau dipakai Tuhan untuk mengusir setan? Kalau semua orang Kristen dipakai Tuhan pakai mengusir setan, dukun-dukun pensiun. Ini serius. Saudara mau ada acara-acara di TV lagi yang ngusir-ngusir setan kayak orang-orang penampakan itu? Enggak. Saya mau kita yang dipakai Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan dibesarkan. Nama Tuhan dimasyurkan. Bukan yang lain. Tapi sayang banyak orang Kristen tidak sadar akan kuasa yang dia miliki. Tidak sadar dia punya nama Yesus. Tidak sadar dia punya Roh Kudus. Berapa waktu yang lalu ada yang WA saya, Pastor, gimana caranya ngusir setan? Saya kasih tahu aja, selamat melayani. Nanti saya pengen tahu ceritanya gimana. Kalau dia bilang, aduh pastor, yang lain pada lari, tinggal saya yang berani ngadepin. Puji Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saya percaya kalau kita di pihak Tuhan, setan kan selalu mencoba untuk menggoda dan mengganggu kita, betul? Tapi saya percaya setan, kalau kita sungguh-sungguh percaya di dalam nama itu, setan tidak akan pernah bisa menyentuh kita, mengintimidasi kita, dan membuat kita takut. Saya ngalami waktu saya sakit kemarin. Berapa leader tahu ceritanya. Habis Yobel pulang dari jaga saya semalaman, pagi itu saya masih lemes badan saya. Antara tidur sama masih sadar, tiba-tiba saya merasakan di kamar saya itu kayak ada sesuatu yang mencoba untuk membuat saya melihat sesuatu di alam roh. Saya lihat satu penglihatan. Saya lihat seseorang dengan muka yang begitu seram, badan yang begitu mengerikan. Dia bentuknya seperti perempuan, tapi badannya seperti algojo. Dia mencoba untuk menikam salah seorang pemimpin di jemaat ini. Dan saya ada di belakangnya. Saya bilang, stop! Saya bilang, ngapain kamu? Tiba-tiba itu makhluk itu, dia balik badan, mukanya begitu bengis dan kejinya. Saudara tahu Alkitab katakan pembunuh-pembunuh keji itu sedang berdiri di pintu-pintu gerbang bait Allah di akhir zaman. Dan dia mencoba untuk membunuh orang-orang percaya. Saya percaya membunuh di sini bukan hanya fisik. Membunuh iman, membunuh keyakinan, membunuh pengharapan-pengharapannya di dalam Tuhan. Waktu dia balik itu dia mau tusuk saya. Karena saya antara tidur sama masih sadar, itu saya berteriak dengan keras. Dalam nama Yesus, pergi kamu! Tiba-tiba mundur itu. Seperti awan hitam itu dia mundur, hilang. Dia mundur, suster berdatangan. karena di rumah sakit, lagi di kamar rawat kan. Dan saya masih di infus, masih di apa, orang mungkin suster-suster khawatir, kenapa ada yang teriak ini pasien ini kan. Kenapa Pak? Oh enggak apa-apa, saya bilang. Saya lagi doa.
Tapi saya tahu, saudara jangan pikir roh jahat itu tidak nyata. Nyata. Tapi dia tidak berkuasa atas hidupmu yang sungguh-sungguh percaya di dalam nama itu. Dia tidak berkuasa. Tanda-tanda ini, Markus 16 ayat 17a. Lanjut, tanda-tanda ini. Lihat, pertama kali tanda-tanda orang percaya yang menyertai orang percaya itu yang disebut pertama kali, yang disebut itu mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan menumpangkan tangan terhadap orang sakit akan disembuhkan. Bahkan ketika mereka minum racun maut sekalipun mereka tidak akan mati. Itu lanjutan ayat itu. Tapi pernyataan yang pertama, tanda orang percaya Yesus atau nama Yesus, mereka akan ngusir setan. Jadi makanya saya tanya sama saudara, saudara mau nggak ngalamin tanda itu? Saudara percaya nggak saudara bisa ngusir setan? Atau saudara malah lebih percaya saudara yang sering akan diusir setan? Saya sama Ibu Irma, saya juga heran ya. Dari kita tinggal di Depok, selalu saja dapat rumah-rumah yang katanya angker. Untung nggak ditambah bir di belakangnya. Angker, pakai angker. Kalau itu kan angker. Ada sekarang pelayanan angker, anak kerajaan. Wih keren. Ada teman saya tuh, angker ministry. Kalau ini rumah yang kami tinggal selalu saja dapat predikat capnya itu angker. Tapi puji Tuhan karena angker jadi murah. Karena nggak ada yang mau nyewa. Jadi saudara yang mau beli rumah, mau nyewa rumah, mau murah, carilah rumah angker di Palembang ini. Gampang kan, tinggal usir rohnya. Saudara kan anak Tuhan, percaya Yesus toh? Kalau beli rumah angker, belinya murah, jualnya mahal, mau nggak kira-kira? Oh, mau. Pak Krisnan aja nanya-nanya, yuk kita cari rumah angker. Coba lihat orang sebelahmu. Kamu percaya nggak bilang firman yang kita baca ini? Kamu percaya nggak? Bilang sama sebelahmu, kamu percaya nggak? Kalau kamu percaya, bilang sama dia. Kalau dia bilang, iya aku percaya. Tatap matanya, serius ngomongnya. Kalau kamu percaya, terjadilah sesuai apa yang kau percayai. Itu kan kata Yesus. Nah, besok-besok kalau ada tempat angker, ajak dia. Yang tadi ngomong, ya aku percaya. Kalau ajak dia, doa sama-sama. Betul nggak? Karena dia yang percaya. Kalau yang nggak percaya, nggak akan diajak. Nanti dia kerasukan. Itu yang pertama. Saudara percaya nama Tuhan itu berkuasa? Amin. Ya, memberikan kita perlindungan. Yang kedua, nama Yesus berkuasa mendatangkan jawaban doa dan mujizat. Yang A katakan gini, salah satu ayat firman Tuhan katakan gini, Yohanes 14 ayat 13-14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Sekali. Coba perhatikan. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Satu. Aku akan melakukannya, betul? Kata Tuhan. Betul? Lalu dikatakan lanjutannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Waktu kita berdoa sungguh-sungguh, kita percaya di dalam nama Yesus, doa kita akan dijawab supaya apa kata Yesus? Bapa dipermuliakan di dalam Anak.
Lalu lanjutan ayat itu, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, sekali lagi diulang sama Tuhan, aku akan melakukannya. Kurang apa kalau sampai 2 kali Tuhan dalam satu pernyataan, dalam 1-2 ayat pernyataan itu, 2 kali dia bilang, aku akan melakukannya. Jadi doa kita itu di dalam nama Yesus, dan kalau itu di dalam kehendak Tuhan, your prayer is powerful. Makanya dikatakan Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar besar kuasanya. Bukan karena kita kuasanya besar, karena Yesus akan melakukannya. Jadi saya heran kalau orang Kristen gak suka berdoa tuh, saya heran. Dia mau pakai kuasa apa untuk mengubah kehidupannya? Dia mau pakai kuasa apa untuk melihat sesuatu yang baik akan terjadi dalam hidupnya? Siapa yang paling bisa menjamin? Cuma dia satu-satunya yang bisa jamin. Yesus. Itu artinya setiap orang percaya yang meminta di dalam nama Tuhan akan menerima apa yang dimintanya, asalkan. Saya nggak ngajarin ya, nama Tuhan itu jadi mantra, bukan. Kita doa diujungi dengan di dalam nama Yesus. Tapi kita percaya kalau doa kita itu sungguh-sungguh asalkan itu selaras, seturut dengan kehendak Bapa di sorga, Dia pasti melakukannya. Tuhan tidak pernah melanggar kekudusannya. Tuhan tidak pernah melanggar atributnya sebagai Allah yang kudus. Kalau kau meminta sesuatu dan itu salah, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, nggak mungkin Dia akan kerjakan. Contoh, kau mahasiswa, kau ujian, siapin kepean, terus kau berdoa, Tuhan, tolonglah aku supaya dosen-dosen yang mengawasi aku mata mereka tidak tampak akan diriku. Terus kata Tuhan, kalau kau nggak tampak, kau sama dengan setan. Nggak mungkin Tuhan tolong kalau kita melakukan hal yang tidak benar. Terus, apalagi kalau yang ini nih, orang-orang zaman sekarang. Tuhan, aku mengasihi pria itu Tuhan. Walaupun dia sudah punya istri, pisahkan dia Tuhan. Dalam nama Yesus. Enggak mungkin Tuhan kerjakan. Doamu itu doa penuh hawa nafsu. Enggak mungkin, betul enggak? Saudara, kita bisa ketawa. Tapi ada nggak orang-orang gila seperti itu? Ada. Saya tahu ada. Saya pernah layani kok orang yang seperti itu. Udah tahu. Suami orang. Ada. Karena apa? Mereka tidak mengenal kebenaran firman Tuhan dengan benar. Kan ada kan doa yang salah. Saya mau tanya, ada nggak doa yang salah? Ada. Yakobus 4 katakan, kalaupun kamu berdoa tapi doamu salah, kamu pakai doamu itu untuk memuaskan hawa nafsumu, nggak akan dijawab sama Tuhan. Nggak akan. Ya. Lalu tadi kan nama Yesus berkuasa mendatangkan jawaban doa. Saudara percaya jawaban doamu cepat atau lambat akan datang? Asalkan itu dalam kehendak Tuhan. Contoh, saudara berdoa untuk orang yang kau kasihi dan dia belum di dalam Tuhan. Saudara berdoa, Tuhan, Bapa di sorga, aku percaya bahwa orang ini
atau siapalah, orang tuaku atau anakku atau saudaraku ini, suatu saat akan kau jamah hatinya. Pakai aku Tuhan untuk menjadi kepanjangan lidahmu mengatakan kebenaran. Dan aku percaya di dalam nama Yesus setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Menurut saudara, Tuhan akan jawab enggak itu? Iya. Cepat atau lambat Tuhan akan jawab. Kalaupun bukan kita yang nuai, nanti ada orang lain yang akan menuai orang itu. Karena ada bagian yang nabur, ada bagian yang nuai. Amin? Amin? Ya. Terus, nama Tuhan berkuasa enggak untuk mendatangkan mujizat? Coba kita lihat Kisah Rasul 3. Ingat cerita Petrus? Petrus dan Yohanes ketika masuk bait Allah, ketemu sama siapa? Orang yang lumpuh. Di depan pintu gerbang bait Allah, betul? Orang lumpuh ini selihat-lihatan dengan Petrus sama Yohanes, betul nggak? Lalu dia mengharapkan kan, dapat sedekah. Karena apa? Karena Petrus tiba-tiba mendekat sama dia kan? Dikatakan dia mengharapkan untuk mendapatkan sedekah. Ya, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Karena mendekat kan? Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu tambah berharap dia, betul nggak? Karena kan dibilang, coba lihat saya. Wah ini besar ini injuannya nih. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Bukan hanya sedekah, pasti sesuatu yang lebih besar diharapkan, betul nggak? Karena Petrus meresponi tatapannya, betul nggak? Lalu apa yang terjadi? Petrus bilang gini, emas dan perak tidak ada padaku. Percayalah, hati orang itu bilang, ya. Lagak nyobain deketi aku. Emas dan perak aku gak punya. Tapi apa? Tetapi apa yang kupunyai. Lihat, perbandingannya dengan emas dan perak. Emas dan perak aku gak punya. Tetapi apa yang kupunyai. Saudara punya gak apa yang dipunyain Petrus? Saudara punya gak apa yang dipunyain Petrus? Dia bilang apa? Akan kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Wah saudara gak exciting ya denger gini-gini ya? Maunya denger apa ya? Lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri dan berjalan kian kemari mengikuti mereka ke bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta ujungnya memuji Allah. Saudara percaya nggak ayat ini? Kayaknya suara sebelah sini terus yang lebih keras. Saudara percaya nggak ayat ini? Amin. Saudara percaya nggak Tuhan bisa pakai saudara? Dan saya percaya? Coba sekali lagi lihat orang yang tadi ngomong percaya, lihat. Kau betul-betul percaya? Terjadilah sesuai dengan imanmu. Jadi kalau ada orang sakit, ajak dia berdoa. Mau? Coba tadi Pasatinian, siapa yang ngomong percaya-percaya itu? Oh, kalau kau percaya, kalau ada yang sakit, ada yang ini, kita lagi ngelayanin orang yang lumpuh, yang ini, kau yang duluan ku ajak. Bukan hanya orang itu memuji Allah. Coba baca lanjutannya. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Seluruh orang lain melihat. Dan saya percaya, banyak orang takjub dengan kemuliaan Tuhan.
Yang terakhir, nama Yesus itu berkuasa menyelamatkan. Kisah Rasul 2 ayat 21 dikatakan, dan barang siapa itu siapa? Saya tanya, dan barang siapa itu siapa? Semua orang. Semua orang yang berseru kepada nama Tuhan. Siapa nama Tuhan kita? Yesus Kristus. Janjinya akan apa? Akan diselamatkan. Sampai orang itu mengatakan, Yesus, aku percaya kau selamatkan aku. Tuhan akan kerjakan enggak? Tuhan akan melakukannya enggak? Iya. Roma 10 ayat 13 katakan apa? Barang siapa yang percaya di dalam nama Yesus, dia akan diselamatkan. Sama pernyataannya. Barang siapa yang mengaku dengan mulutnya, dan percaya dalam hatinya, maka dia akan diselamatkan. Kisah 4 ayat 12 ini sudah jelas-jelas. Ini udah paling jelas. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Berarti yang lain tuh sudah ditutup jalannya. Satu-satunya jalan keselamatan eksklusif punya siapa? Punya Yesus. Ya. Tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Pertanyaannya, saudara yakin betul nggak saudara hidup di jalan di mana Yesus sudah menyediakan bagimu? Yakin nggak? Yakin nggak nama itu akan menyelamatkanmu? Kalau saudara yakin, terjadilah sesuai dengan imanmu. Yang B, nama Yesus juga memberikan pengampunan dosa bagi yang percaya. Saya nggak tahu, saudara sadar nggak bahwa saudara itu anak-anak Tuhan? Sadar nggak? Saudara bukan anak bapakmu dan ibumu saja. Saudara itu anaknya Tuhan. Dan firman-Nya katakan gini, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena siapa? Karena namanya. Oleh karena nama Yesus kita diselamatkan. Jaminan kita tuh nama Dia. Bukan namamu, bukan nama margamu. Nama Yesus. Statusmu tuh anak. Apa yang dimiliki Bapa di sorga itu milikmu. Dan itu disediakan di dalam Yesus. Saya bersyukur 26 tahun yang lalu, seseorang betul-betul memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan salah satunya menyatakan bahwa nama itu berkuasa atas hidup saya. Sejak hari itu saya punya keyakinan, apapun pergumulan saya, apapun tantangan hidup saya, Tuhan bukan hanya menyediakan pertolongan, Tuhan bukan hanya menyediakan kuasanya, tapi Tuhan pasti menyelamatkan.
Ada kepastian di dalam nama itu. Saya percaya siapapun yang sungguh-sungguh percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, dan sungguh-sungguh bertobat, nama itu berkuasa menyelamatkanmu. Ayat terakhir, 1 Yohanes 5 ayat 13. Semua itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ya betul, tubuh kita akan mati, dikubur. Tapi roh kita akan kekal bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Begitu juga dengan setiap orang yang kita kasih yang percaya kepada Yesus, percaya di dalam namanya. Suatu saat kita akan berkumpul kembali. Memuji, menyembah Dia untuk selama-lamanya. Bukan hanya untuk sementara, kekal. Kekal itu artinya apa? Selama-lamanya. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Kesimpulan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, saudara-saudariku, sekali lagi mengingatkan kita semua betapa dahsyatnya nama Yesus yang diberikan bagi kita sebagai umat pilihan Allah. Sudah seharusnya kita menyadari luar biasanya kuasa yang telah diberikan Allah Bapa kepada kita di dalam Yesus. Dan itu seharusnya membuat kita semakin hari semakin kuat. Dan terus menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat bagi banyak orang karena nama Yesus. Percayalah, nama itu sangat berkuasa. Dan seharusnya kerinduan kita satu-satunya hanya untuk memuliakan namanya. Biarlah kita makin kecil, nama Tuhan makin besar. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Saya mau ajak kita semua untuk memuji Tuhan. Lagunya lagu praise. Saya suka sekali dengan lagu ini. Terakhir waktu saya mempersiapkan lagu khotbah ini, saya suka sekali dengan lagu ini. Nggak tahu tiba-tiba lagu ini jadi pewahyuan bagi saya waktu nyiapkan khotbah ini. Saudara percaya, siapa yang sungguh-sungguh percaya nama Tuhan itu berkuasa? Kalau saudara percaya nama Tuhan berkuasa, saudara akan bersemangat memuji menyembah Tuhan, terutama memuji dengan pujian. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan. Tolong slide-nya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Katakan, kota benteng perlindunganku. Yes, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi, di sorga, Engkau yang berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa,
Engkau yang termulia di bumi di sorga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada nama Yesusku, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Katakan, segala kuasa tunduk dalam nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk Dalam nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di dalam. Yes! termasuk perkasa. Yes! Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di sorga, termasyur. Engkau berkuasa Tuhan. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Yeay. Haleluya. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Nama yang memberikanku jaminan keselamatan. Nama yang memberikanku jaminan untuk doa dan mujizat. Nama yang memberikan jaminanku untuk kehidupan yang kekal. Kami gak perlu takut dan gentar atas apapun juga Tuhan. Tantangan boleh datang, masalah boleh datang, tapi kami punya Tuhan jauh lebih besar, lebih dahsyat daripada segala tantangan kehidupan kami. Kami percaya nama itu adalah nama di atas segala nama, yang oleh karenanya setiap lidah harus mengaku, setiap lutut harus bertelut di dalam nama Yesus. Dan kami percaya tidak ada kuasa yang melebihi kebesaran kuasa-Nya, yang sanggup Tuhan memisahkan kasih-Mu atas kami. Tidak ada yang sanggup memisahkan kasih-Mu. Bahkan maut tidak sanggup memisahkan kasih-Mu atas kami. Oleh karenanya kami bersuka cita pagi hari ini. Oleh karenanya kami bersorak-sorai pagi hari ini. Oleh karenanya kami meninggi-ninggikan Kau Tuhan. Dan apapun yang kami percayai pagi hari ini, yang kami dengar melalui firman-Mu, biarlah itu terjadi seturut dengan iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai gereja-Mu Tuhan untuk menyatakan kebesaran nama-Mu Tuhan. Baik ketika mereka melayani orang-orang yang sakit, orang-orang yang kerasukan setan, maka setan akan diusir Tuhan di dalam nama itu. Dan ketika mereka mengalami pergumulan, nama itu menjadi jaminan pertolongan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai untuk apa yang seharusnya hamba sampaikan. Hamba tahu Engkau akan meneruskannya sampai kedatangan Kristus kedua kalinya. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus yang berkuasa itu, kami sudah menerima setiap janji-janji firman-Mu. Haleluya. Amin.
Selamat pagi untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diberkati dengan firman Tuhan, amin. Amin, puji Tuhan. Kita akan memberi, namun kita buka satu kebenaran firman Tuhan di Kisah Para Rasul 20 ayat 34 sampai 35. Apakah sudah sampai di sana semuanya? Amin. Kita baca bersama-sama, amin. Sudah? 2, 3. Kamu sendiri tahu, apakah sudah dapat semuanya? Kisah Para Rasul 20 ayat 34 sampai 35. Amin. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, Paulus memberikan kita contoh. Dia memberikan contoh bagi kita semua bahwa dia bekerja dan tidak melupakan firman Tuhan. Dia bekerja untuk apa? Untuk dirinya, untuk kawan-kawan seperjalanannya, orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan. Dan dia katakan juga bahwa dengan bekerja mengingat orang-orang yang lemah. Mengingat orang-orang yang lemah. Jadi kenapa sih dia lakukan ini? Karena dia mengingat perkataan Tuhan Yesus. Jadi saudara, ketika kita melakukan, ketika kita memberi, ketika kita bekerja, yang harus kita ingat itu siapa? Perkataan Tuhan Yesus. Bukan karena kalau aku beri 10, nanti Tuhan berkati aku 20. No, bukan. Tetapi bagaimana kita taat pada Tuhan, mengingat perkataan Tuhan, dan melakukan apa yang dia mau. Karena dia katakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Karena Allah kita adalah God is the giver. Tuhan yang memberi. Berarti kita juga memiliki DNA Bapak kita, bukan? Amin. Saya menunjukkan di sini dua foto. Yang ini adalah Danau Galilea, yang ini adalah Laut Mati. Apa sih perbedaannya? Kalau kita melihat di sebelah sini ada kehidupan, di sebelah sini tidak ada kehidupan. Jadi dikatakan bahwa, sebentar ya saudara, kenapa? Apa sih yang membuat, apa persamaan mereka? Persamaan dari keduanya ini adalah mereka mendapat air yang sama dari Sungai Yordan. Kenapa ini yang hidup? Kenapa ini mati? Karena yang ini dia mengalir, saudara. Mengalir. Kalau yang ini dia simpan sendiri, enggak ada tempat alirannya. Akhirnya apa? Yang kotor-kotor berkumpul semua. Asinnya terus asin. Sedangkan ini dia mengalir dan memberikan kehidupan bagi orang-orang di sekelilingnya. Jadi begitu juga dengan kita. Saya percaya bahwa orang-orang yang memberi, yang suka memberi, hidupnya pasti lebih berbahagia. Pasti lebih berbahagia. Karena itu firman Tuhan. Karena apa? Orang yang memberi akan melihat wajah orang lain yang menerima dengan penuh sukacita. Terpancar dong. Ya enggak? Balik kembali kepada orangnya. Kenapa? Karena kita mengingat perkataan Tuhan Yesus adalah lebih baik memberi daripada menerima. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Biar dalam segala perbuatan-perbuatan baik kami, Tuhan, Engkau mengenal hati kami, Engkau menyelidiki hati kami. Kami percaya bahwa ketika hati kami sungguh melakukan semuanya karena mau melakukannya untuk menyenangkan Engkau, karena mengingat perkataan-perkataan-Mu, karena mau melakukan apa yang Kau kehendaki, Tuhan, kami percaya Kau Allah kami di tempat yang maha tinggi. Kau memberi sampai berkelimpahan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu di tempat ini. Aku berdoa untuk Engkau angkat setiap rasa takut untuk memberi. Tuhan, kami mengalami journey dengan Engkau. Kami mengalami kemujizat-mujizat bersama dengan Engkau.
Biarlah ketika hati kami Tuhan, ketika Engkau berkata untuk memberi, biarlah kami memberi, biarlah kami mengalirkan berkat-Mu Tuhan. Baik bagi orang-orang di sekeliling kami, baik bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan, baik untuk orang-orang yang lemah, supaya nama-Mu dipermuliakan. Bapak terima kasih untuk hari ini. Aku percaya setiap orang yang memberi, oh Tuhan, Kau berikan hikmat bagi hidup mereka, dalam menjalani hari-hari mereka, dalam bisnis-bisnis mereka, dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Tuhan memberikan pertolongan-pertolongan, oh Tuhan, di dalam segala kesesakan-kesesakan kami. Terima kasih ya Allah yang hidup. Kami mengucap syukur dan kami siap untuk memberi di dalam satu nama yang perkasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari kita yang percaya katakan amin. Saya persilakan untuk memberi. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan, lebih berkat memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usaha. Sekali lagi sama-sama. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan, terlebih berkat memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Puji Tuhan. Sekarang kita boleh melihat ada pengumuman di tempat di depan. Saya mengingatkan kita semua untuk tidak melupakan kelompok sel, walaupun kita bekerja, walaupun banyak kesibukan kita, namun kelompok sel itu kita butuh untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, baik yang di ruangan ini maupun yang di rumah, kita sudah di penghujung ibadah kita. Dan kita rindu sebentar akan pulang ke rumah kita masing-masing, dan juga yang ada di rumah juga rindu untuk menerima berkat dan diberkati. Dan saya percaya sepanjang minggu ke depan kita terus rindu jadi berkat, baik di rumah tangga, pekerjaan, sekolah, kuliah, maupun dengan tetangga-tetangga kita. Amin. Saya minta untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa berkat.
Mari siapkan hati kita, pikiran kita, roh jiwa kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Oh, Jesus. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, aku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat-berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah, pulanglah, dan jadi berkatlah. Oleh karena anugerah daripada Bapa kita yang di sorga, kasih karunia dan kebenaran yang datangnya daripada Yesus, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus, membawa kita tetap taat dan setia sampai Yesus datang kedua kalinya menjemput kita semua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita akan tutup doa berkat ini dengan kita bersama-sama dengan iman berdoa seperti Yesus ajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, dan amin. Selamat hari Minggu, selamat bersekutu. Sampai bertemu lagi minggu depan. Shalom.